wabarakatuh. Saya Farida Suri, guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai sejarah perumusan Pancasila. Walaupun anak-anak sekalian belajar di rumah bersama ayah dan ibu, harus tetap semangat belajarnya ya. Baik, sebelum kita bicara mengenai sejarah perumusan Pancasila, kira-kira Pancasila itu apa sih? Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Kalau sudah dikatakan dasar, artinya Pancasila adalah pedoman hidup bangsa Indonesia. Dan Pancasila merupakan juga simbol dari negara Indonesia, yang setiap warga negara Indonesianya harus mematuhi aturan atau nilai-nilai yang berada di dalam Pancasila. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, bersyukur atas perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, bersyukur memiliki para pendiri negara yang memiliki komitmen terhadap bangsa dan negara. Yang ketiga, berperilaku peduli sebagai wujud pelaksanaan semangat dan komitmen para pendiri negara. Yang keempat, mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Sebelum memasuki materi mengenai sejarah perumusan Pancasila, coba perhatikan gambar berikut ini. Siapakah nama tokoh yang ada di gambar berikut ini? Tidak asing kan? Ayo, siapa nama tokoh yang ada di gambar ini? Ya, beliau adalah Profesor Muhammad Yamin. Kira-kira Profesor Muhammad Yamin ini apa ya perannya? Ya, Muhammad Yamin merupakan salah satu tokoh yang mengusulkan bahwa Indonesia harus memiliki dasar negara. Dalam pengertian ini, Pancasila ditetapkan sebagai dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara Indonesia. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Soekarno berpidato mengenai urusan rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian Soekarno memberikan istilah dasar negara. Perkataan Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata. Kira-kira apa sih arti dari Pancasila? Ya, saya akan menjelaskan. Dua kata mengandung macam arti. Yang pertama, panca. Kira-kira panca artinya apa ya? Ingat anak-anak, panca artinya 5. Kemudian yang kedua, sila. Sila artinya peraturan tingkah laku yang baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang berada dan tumbuh berkembang bersama bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Istilah Pancasila pertama kali ditemukan di buku Sutasoma karya Empu Tantular pada zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Istilah Pancasila diartikan sebagai 5 perintah kesusilaan. Yang pertama, dilarang melakukan kekerasan. Yang kedua, dilarang mencuri. Yang ketiga, dilarang berjiwa dengki. Yang keempat, dilarang meminum minuman keras. Yang kelima, dilarang berbohong. Jadi ada 5 perintah kesusilaan. Mari kita ulang bersama-sama. Yang pertama, dilarang melakukan kekerasan. Yang kedua, dilarang mencuri. Yang ketiga, dilarang berjiwa dengki. Yang keempat, dilarang meminum minuman keras. Yang kelima, dilarang berbohong. Baik, untuk lebih memahami materi mengenai perumusan sejarah Pancasila, saksikan video berikut ini. Disimak ya anak-anak, akan ada soal dari saya. Untuk menjawab soal dari saya, kalian harus memperhatikan video berikut ini.
Pancasila telah dikenal sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit. Nilai luhurnya telah diterapkan dalam kehidupan. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau asas. Pancasila berarti 5 asas. Istilah Pancasila terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular, yang artinya adalah berbatu sandi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dalam periode penjajahan Barat, bangsa Indonesia terlibat dalam perjuangan fisik untuk mengusir penjajah. Perlawanan terhadap penjajahan Barat tersebut terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, tetapi belum terkoordinasikan dengan baik dan bersifat kedaerahan. 20 Mei 1908, Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo yang merupakan organisasi pelopor gerakan nasional. Oleh karenanya, setiap tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Perjuangan pergerakan non-fisik mulai menampakkan hasilnya dengan diselenggarakannya Kongres Pemuda Nasional yang menghasilkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada tanggal 9 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan mulailah pendudukan Jepang di Indonesia. 3 tahun berselang, Jepang terdesak oleh sekutu, sehingga Jepang berusaha untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia di kemudian hari. Tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai yang diketuai Dr. KRT Rajiman Weddio di Ningrat dan beranggotakan 76 orang, termasuk 7 orang Jepang sebagai anggota istimewa. BPUPKI melakukan sidang pertama selama 3 hari dari tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Pada sidang itu, Mr. Muhammad Yamin, Profesor R. Supomo, dan Insinyur Soekarno secara berurutan mengemukakan pandangannya tentang 5 asas dasar negara Indonesia. Tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan dasar tersebut diberi nama Pancasila. Usulan tersebut diterima dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Setelah menonton video, siswa atau siswi harus menyimpulkan isi dari video tersebut. Kemudian, saya memberikan 5 soal mengenai sejarah perumusan Pancasila. Soal yang pertama, tuliskan latar belakang sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, tuliskan istilah Pancasila diartikan sebagai 5 perintah kesusilaan. Yang ketiga, tuliskan pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan kepribadian hidup bangsa. Yang keempat, tuliskan secara singkat isi sidang pertama BPUPKI. Yang kelima, tuliskan secara singkat isi sidang kedua BPUPKI. Demikianlah materi mengenai sejarah perumusan Pancasila. Sampai bertemu kembali